Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, ajaran agama Islam adalah ajaran yang sempurna. Dalam artian, apapun yang kita ingin lakukan pasti ada tuntunannya dalam agama kita. Makanya tepat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Jadi Islam sudah sempurna. Kesempurnaannya ajaran agama Islam itu tidak satu pun kebaikan pasti sudah diterangkan dalam Al-Quran, dan tidak satu pun kejelekan pasti ada peringatan di dalamnya. Oleh karena itu, pada pertemuan yang lalu kita sudah pernah membahas tentang adab seorang muslim kepada non muslim yang tidak mengganggu orang Islam atau orang zimmi. Nah, sekarang ini kita akan pelajari tentang al-adabu ma'al muslim, ya, adab-adab kita sesama orang Islam. Ada hadis, hadirin yang kami muliakan, yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim atas seorang muslim ada 6. Ada juga yang mengatakan 7. Ada yang mengatakan juga 5. Tapi hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah ada 6 katanya. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kita berjumpa dengan sesama orang muslim, siruntu kepada tasallang, itu dianjurkan untuk bersalaman. Assalamualaikum ki. Nah, itu anjuran agama. Kemudian yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau kita diundang, fa'ajibhu, maka datangilah. Undang lo mau baca doa, undang lo botingin dan lain sebagainya, kita datang. Kemudian yang ketiga, wa izastansahka fansahhu. Kalau dia meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Jangan mengatakan saya tidak tahu. Tapi juga kita tidak boleh sok tahu. Kalau tidak tahu jangan sok tahu. Kemudian wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila dia bersin, maka kita diperintahkan untuk mendoakan. Maka alhamdulillah kita mengatakan yarhamukallah. Nah, itu nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian wa iza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, ada orang muslim sakit,
kita dianjurkan untuk menjenguk dia. Kemudian yang terakhir, wa iza mata fatwa'hu, apabila dia meninggal dunia, orang muslim itu meninggal dunia, fatwa'hu, maka kita mengantar jenazahnya. Artinya lo lepangi masum pajangi jolo napa yang antara loki burue. Nah hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini ada 6, tapi kalau kita mau mendalami secara mendetail tidak bisa diselesaikan ini apa namanya yang 6. Cukup 1 dulu. Yang pertama, ternyata ajaran agama Islam itu kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Disuruh kita rekosiruntuk kepada tasallang, assalamualaikum. Kan kita ini biasanya salam mepitama bolana tahu kalau assalamualaikum, padahal ternyata bupaya ternyata kusiruntuk ke kolalenge kita ketemu orang yang kita ketemu apa namanya kita kenal atau tidak, kita disuruh untuk memberi salam. Kenapa Bapak kita diperintahkan untuk memberi salam kepada sesama orang muslim? Karena ternyata itu adalah doa. Assalamualaikum artinya semoga Allah menyelamatkan kamu. Tanapulu na passalama kupung Allah Ta'ala wa rahmatullahi tanapulu na masih kupung Allah Ta'ala wa barakatuh tanapulu na barakaki kupung Allah Ta'ala. Itu hebatnya ajaran agama Islam. Salamnya orang Islam tidak terbatas oleh waktu. Beda dengan kita selamat pagi, ya paginya saja selamat. Selamat siang, siangnya saja. Selamat malam, jadi kau itu si runtuh karena mencilakan. Kalau Islam assalamualaikum pokoknya, makanya tidak pakai waktu ya. Artinya sepanjang masa. Jadi inilah hadir dan ini adalah syiar Islam itu. Sehingga hadirin yang kami muliakan, apa sebenarnya faedahnya, apa hikmahnya, apa manfaatnya kita diperintahkan untuk memberi salam? Yang pertama, memperkuat hubungan dengan manusia. Makanya hubungan pada tarupato ke assalamualaikum. Saya teringat dulu waktu di Kairo Bapak di Mesir. Itu orang Mesir pada muki ogie. Banyak yang suka main-main, anak mudanya biasa mengganggu kita karena mungkin dia mau berkenalan dengan kita atau sembaran apa waki. Tapi satu Bapak kelebihannya, kalau kita ketemu dengan kerumunan orang-orang Mesir itu anak mudanya yang suka mengganggu bukan mau merampok, ya mengganggu karena mungkin mau dia kenalan, sembaran apa waki. Kalau kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama dia, tak apa aja, berarti dia mengganggu. Langsung diam semua. Ya apa ini kue wassalamualaikum ke PAI. Tidak mungkin cobi-cobi. Itu hebatnya karena kenapa? Karena kita tidak paham bahwa sekali lagi bahwa ternyata salam yang kita ucapkan itu doa kepada saudara kita. Jadi kalau lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita juga ini yang disalami kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betulnya napa salam aku pung Allah Ta'ala, nama si kupung Allah Ta'ala barakaki kupungnya. Anda juga yang memberi salam dirahmati, diselamatkan, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makanya perlu kita tebarkan. Makanya Rasulullah perintah absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi salah satu manfaatnya adalah memperkuat hubungan dengan manusia. Makanya sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan persahabatan, mengembangkan kasih sayang dan tanggung jawab. Assalamualaikum kikan makan jai. Jadi intinya saya ingin ingatkan kepada kita semuanya, kenapa kita tidak memberi salam seperti ini kalau kita ketemu? Karena kita tidak paham maknanya. Padahal itu syiar Islam. Terbayangkan Bapak, ada sahabat Rasulullah SAW masuk di pasar itu. Angkana tahu ne masih runtuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkana tahu masih runtuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah boleh ini sangi sehingga si di pasar Nabi Risalangi. Terbayang kalau kita pasar Risalangi mana? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi bisa mengembangkan persahabatan, kemudian kasih sayang, kemudian tanggung jawab.
Makanya kita orang Islam ini tepakan jaki. Aja pada tasalla pada bawa si anggota itu lebih selengi. Jangan cuma anggota kita salami, tapi ini kata Rasulullah, alaman arabta wa man lam ta'rif. Kepada orang yang kau kenal dan tidak kau kenal, itu kamu salami. Tapi ingat hadirin yang kami muliakan, yang disalami itu hanyalah orang Islam. Non muslim tidak boleh diberi salam seperti ini. Yenawat dikusir untuk kita kada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di tempat umum ada umpamanya rapat, ada apa si campur tahu non muslim Islam non muslim, ada Hindu agama Buddha, tidak apa-apa kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kusir untuk misi padu mitolele manang. Nah, makanya itulah mungkin dari Kemenak itu ada yang mengatakan bahwa kalau kita sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia mengatakan salam sejahtera buat kita semuanya. Ini sudah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan melarang, ada yang mengatakan boleh. Ya, jadi kau ya kode itu gak non muslim aja atau pura kena salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum nona pura. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya mikongka sebagai penghargaan, penghormatan, bukan mengakui agamanya tapi saling toleransi, ya bukan juga mencampur adukan. Bukan mencampur adukan aturan agama, tapi ya sebatas saling menghargai sebagai pemeluk agama warga sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, manfaat daripada memberi salam itu adalah menghilangkan benci dan dendam. Dengan sekali lagi lenyap ibu pak kebencian, dan kita juga tidak dendam kalau kita memberikan salam kepada orang dengan catatan tak pahami betul dan tak pahami akatan roh assalamualaikum, insyaallah akan menimbulkan kedamaian. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, memperkuat hubungan persaudaraan sesama orang Islam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tidak akan masuk surga kecuali kamu beriman. Betul aku dia matappa ko pong Allah Ta'ala. Dia musalama matu. Kau tidak akan masuk surga. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak beriman kecuali kamu saling mencintai. Betul kita saling menyayangi sesama orang Islam. Jangan cuma kelomponya saja yang disayangi, yang bukan kelomponya yang tidak disayangi. Kemudian awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kalian mau saya tunjukkan hal-hal yang bisa membuat kamu saling mencintai, saling menyayangi, saling menghargai? Rasulullah SAW mengatakan absus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Jadi hadirin yang kami muliakan, mungkin ini masih awam ya, masih artinya apa namanya, masih tabu kita lakukan. Ya mikutu tama bulan atau yang pakai assalamualaikum. Jarang kalau kita ketemu mengucapkan salam. Nah, jadi assalamualaikum Kibu Padi. Kemudian hadirin yang kami muliakan, apalagi manfaatnya, termasuk kita mengerjakan sunnah Nabi. Sehingga kita apa namanya, kita melakukan sunnah Nabi kalau kita saling mensalami apa perintah Nabi kita. Dan paling intinya hadirin yang kami muliakan, termasuk salam kepada sesama orang Islam itu termasuk perbuatan yang terbaik dalam Islam. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Nah, dari Abdullah bin Umar bin al-As, Amr bin al-As, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ayyul islami khair? Islam apa yang paling bagus? Artinya ada yang mengatakan amalan apa yang terbagus dalam Islam? Yang pertama kata Rasulullah, tut'imut ta'ama, engkau memberi makan orang. Kemudian yang kedua, wa taqra'us salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Kamu memberi salam kepada orang yang kau kenal dengan orang juga yang kamu tidak kenal. Nah, ini perintah Rasulullah. Jadi orang itu termasuk amalan yang terbaik.
Kemudian hadirin yang kami muliakan, faedahnya atau hikmahnya bahwa kalau kita hadirin yang kami muliakan menebarkan salam, maka insya Allah kita akan masuk surga. Tapi Bapak, saya ingatkan juga bahwa jangan cuma salamnya, tapi perbuatannya kita tidak tebarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi masalah kedoi harus kita amalkan ini. Kalau kita ketemu dengan orang, bagaimana caranya pas salama itawe leya masewi tawe ibaraka kita we. Artinya perjumpaan kita itu dengan sesama muslim, bagaimana caranya bisa mendatangkan manfaat. Caranya mendatangkan manfaat ipas salama itawe, peku carana kita si masing-masing, peku carana tulolong pada baraka. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya lapas salam. Lapasnya salam itu ada dalam kitab ini. Yustahabbu ayyakula al-mubtadu bisalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Bapak, lapasnya salam itu kusiruntuki namosi dimitau, tetapi itu domirnya pakai kum. Kum itu mengartikan kan banyak. Tidak usah kita mengatakan assalamu alaika warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, tetap kita mengatakan assalamualaikum. Dan kita tidak usah mengganti itu. Ada juga saya lihat mengatakan assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi aja lah, waalaikumna, tak usah ditambah lagi waalaikumna. Ada yang begitu tuh, tidak adil katanya waalaikumna. Perempuan juga katanya harus didoakan ya Bang Mulada, kalau dia mau paham bahasa Arab. Itu kaidah bahasa Arab Bapak ya. Bahasa Arab itu kalau itu alaikum kan semoga, itu kum itu untuk laki-laki. Kalau perempuan memang kunna toh. Tapi itu mengatakan bahwa kota mani orang ewe nak kena toni makun raya. Jadi perempuan itu mengikut kepada kepada laki-laki. Sama halnya kan perintah puasa, perintah sholat. Ya ayyuhallazina amanu kuti, allazina itu untuk laki-laki. Jangan Anda memprotes bah. Allazina itu kan cuma laki-laki yang disuruh puasa. Iya laki-laki disuruh, kok juga disuruh perempuan. Jadi makanya itu dalam tafsir tidak boleh ayat itu biasanya turun, ayat itu turun biasanya umum. Nanti kita bisa mentaksis kalau ada pengkhususan. Jadi kalau laki-laki yang disuruh, perempuan juga disuruh. Nanti tidak boleh perempuan lakukan kalau ada pengkhususan bahwa iya gagawe orangnya disuruh. Ini suruh makun raya. Itulah pemahaman berkembang seperti ini. Sama tadi itu hadirin yang kami muliakan ini. Ini hadisnya. Karena ternyata ia kusiruntuki Bapak, atau kita sudah mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ia kusiruntuki itu natum assalamualaikum. Ya regang kata Bapak siruntuki loi bolata nadina assalamualaikum tama bawa mi aja mewe ada. Jangan diajak cerita. Assalamualaikum pimatu napa yo ada. Kalau kita sudah salaman, kita jabat tangan. Jabat tangan kia. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tiadalah dua orang Islam yang bertemu kemudian keduanya berjabat tangan, maka kedua belah pihak itu yang tomak jamaah ini, kedua orang itu diampuni dosanya sebelum dia berpisah. Sama ini Bapak hadis ini toh. Pokoknya nareko siruntu dua salah nama jamaah, pura assalamualaikum nama jamaah, maka kedua belah pihak diampuni dosanya. Ia menyodorkan tangannya kemudian jabat tangan begini, diampuni dosanya sebelum dia berpisah dari tempatnya. Dan inilah dalil yang dipakai saudara-saudara kita itu kopura kimas sempajan atau majama. Karena ini kan dalil umum. Anda tidak boleh membatasi kecuali ada batasan dalam hadis ini. Dimanapun kita ketemu. Kok kira lagi makana assalamualaikum atau majama boleh. Pura kimas sumpajang dan atau majama boleh. Karena ini kan hadisnya umum. Anda tidak boleh membatasi hadis ini kecuali ada pembatasan. Anda mengatakan ya, itu kan tidak ada contoh. Bukankah ini sudah menjadi takrir pengakuan dari agama? Ini sudah menjadi takrir
pengakuan bahwa ken lo runtuh porque masampajan atau melo madel tu majama itu kan. Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, perlu kita saling menghargai, karena kita ini semuanya punya alasan, punya dalil. Pada di dendre lo karena assalamualaikum waalaikumsalam, tidak usah waalaikumsalam kalau sudah termasuk tidak usah kita batasi ya. Jadi yustahabbu ayyaqulal mubtadi'u bisalami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fayati bi dhamiril jam'i wa in kana al muslimu alaihi wahidan, wa yaqulul mujibu wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, fayati bi wawil latfi fi qoulihi wa alaikum. Jadi caranya Bapak menjawab salam itu tadi mabir seleki alamanang kita lu. Tapi kalau kita sudah mengucapkan satu, umpamanya assalamualaikum, itu sudah cukup, tapi kurangnya pelanna. Makanya ada satu riwayat ya, ada seorang sahabat datang, maka dia assalamualaikum, maka dia nabita asyara 10. Angkasi sahabat lain datang, kada assalamualaikum warahmatullah, maka dia nabita isrun hasanah 20 DC apa boleh. Angkasi maka datang lagi yang ketiganya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia nabita salasuna 30. Sahabat bertanya, kenapa ada 10, ada 20, ada 30, apa maksudnya? Maksudnya itu assalamualaikum katalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 10, satu yang Anda ucapkan mendapatkan pahala. Karena kenapa dalam ajaran agama Islam itu ya kau mapigau ki deceng si di dece tapigau dilipat gandakan menjadi 10. Bahkan bisa melebihi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau makana assalamualaikum angkana 10. Angkana 10 apalata to. Warahmatullahi 20. Wabarakatuh sudah cukup 30. Jadi makanya ini yang terbaik. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kepada siapa kita salaman? Yang jelasnya kita salami itu Bapak, yang kita salami pada tasallang. Kita tidak boleh memulai salam dengan orang-orang non muslim mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh. Ya kau si padu mi, tapi kalau di tengah jamaah boleh. Kau si puluh-puluh pada tadi pamannya pemerintah kita, presiden, gubernur, ada rapat, kan tidak bukan hanya orang Islam umpamanya, ada non muslim juga ya. Silakan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Dan itu dilakukan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mikosi padu kisiruntu kolalangnya aja kata assalamualaikum. Kalau dia yang menyalami kita, maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji, apa yang kita jawab? Waalaikum. Aga betul waalaikum ursu alaimu. Jangan jawabmu. Itu tidak usah mengatakan warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk kalau kita masuk rumah itu dianjurkan untuk minta izin dan beri salam. Bagaimana caranya? Sebenarnya dalam ajaran agama Islam itu ya kotumelo tama bolana totumilo paramisi. Bagaimana caranya kita pamit milo minta izin? Kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali tidak ada jawaban, kita harus pulang. Apa wadi jadi pun bola dia terima tamu. Ya bu kita sih satu kue kupurin assalamualaikum kalau dia kata lu na dia agak babali na tambah ini. Na bampaton dan ringin na bampaton assalamualaikum. Itu adalah suatu kesalahan. Adalah suatu kesalahan padahal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 3 kali. Kalau kita sudah 3 kali tidak beri salam tidak ada jawaban, kita harus pulang. Karena kemungkinan tuan rumah tidak mau menerima tamu. Kemudian hadirin yang kami muliakan, termasuk anak-anak bisa kita salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuma memang ada etikanya. Etika dalam bersalam itu orang yang berkendaraan seharusnya menyalami orang-orang yang jalan kaki. Ya kau mengutuki ibiri selangi kau kata wasirus joka. Orang yang jalan itu beri salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit beri salam kepada orang yang banyak. Seperti itu Pak. Kemudian selanjutnya
Nah, kenapa kira-kira Bupati diberi salami, diberi selengan anak bicue yang sudah mumayyiz ya? Setidak-tidaknya itu menunjukkan rasa kasih sayang. Mudah-mudahan selama kasih sampai akhir hayatnya, mudah-mudahan kasih amasiwi, mudah-mudahan kasih barakah ke anak bicue. Itu juga menjadi pembelajaran buat dia. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi hadirin yang kami muliakan, termasuk kumpulan wanita. Rasulullah SAW pernah lewat di kumpulan wanita itu. Rasulullah SAW mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa, selama tidak menimbulkan fitnah. Ya mikutu lalu siruntuk yang ada karena Assalamualaikum mancajabalai, jangan. Ya gay kiri karena selang kakoyanu, bisa menimbulkan fitnah, bisa salah paham ya aja. Karena selang kakoyanu, karena biasanya itu karena anak muda dengan cewek beri salam, ya biasa ada maunya. Kau makur aja nah, tidak usah. Sama halnya tadi ini dengan jabat tangan ya. Sama halnya dengan jabat tangan. Kalau kita ketemu, seharusnya kita jabat tangan. Nah, ada yang menjadi persoalan itu, yang menjadi persoalan karena ternyata ada hadis Rasulullah SAW dia mengatakan bahwa kenapa sekarang ada orang yang tidak mau jabat tangan dengan perempuan bukan muhrimnya, karena ada hadis yang mengatakan bahwa ulat bireng ipaku uluku daripada menyentuh perempuan bukan muhrimku. Ini hadis yang dipakai itu yang tidak mau jabat tangan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Tapi kenapa ada orang yang jabat tangan dengan perempuan walaupun bukan muhrimnya? Yang pertama alasannya bahwa itu hadis bukan bersentuhan begini, tapi artinya adalah melakukan hubungan kelamin, itu maksudnya. Nah itu kan ketika siapa namanya Maryam itu kan hamil. Nah, ada kisahnya dalam Sasni Basar. Saya katanya tidak pernah disentuh laki-laki, kenapa dia bisa hamil? Maryam itu hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Menyentuh maksudnya ini disetubuhi oleh laki-laki. Jadi makanya kemarin saya lihat fatwanya Syekh Yusuf Al-Qardawi. Menurut pemahaman dia, boleh kita jabat tangan dengan perempuan dengan dua hal. Yang pertama aman dari fitnah, kemudian yang kedua dibutuhkan. Boleh disentuh perempuan kalau dibutuhkan. Mana yang dibutuhkan? Seperti seorang dokter na paressa di mana nadina makwe mawata satu ko polopemi na paki makpakan isengi kita ura nadinya boleh. Jadi makanya boleh kita jabat tangan, itu pendapat ya, artinya kita harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai. Kalau ada seorang saudara kita tidak mau jabat tangan dengan perempuan karena mengambil zahiriannya ini hadis bahwa tidak menyentuh di paku kepalaku pakai pakai besi itu lebih baik daripada menyentuh perempuan bukan muhrimku. Tidak apa-apa kalau anda ingin mengamalkan, silakan, tidak jadi masalah. Tapi saudara kita yang mau mengamalkan seperti itu jabat tangan, sekiranya tidak apa-apa juga karena ada alasannya, dengan catatan bahwa jangan ada fitnah, kemudian aman, tidak saling mengganggu. Nah hadirin yang kami muliakan, saya kira biar satu dulu. Nah yana jolo si dia itu yang kedua, kalau kita diundang kita datang, kemudian kalau kita diminta nasihati, insya Allah nanti pertemuan akan datang karena kita juga dibatasi oleh waktu. Ada yang mau bertanya, silakan. Nah, itu tadi hadis yang mengatakan bahwa kita salami kepada orang yang kita kenal dengan orang yang kita tidak kenal. Bagaimana yang kalau kita salami itu non muslim, itu tidak jadi masalah. Itu tidak jadi masalah karena kita tidak kenal. Itu yang jadi masalah kalau kita kenal. Nah ini katanya dalam kitab sarahnya ini ya, Nasal Imam Nawawi yang bilang ini. Jadi kalau ada orang yang kita kenal, tidak kenal, salami saja dia. Nah, kita husnuzan di pakanjaki kapat tato. Itu juga kalau ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya saya mohon maafin ya. Ada tanda-tandanya umpamanya dia non muslim, anting-antingnya pakai salib atau dia pakai kalung salib, ya tidak usah disalami karena itu non muslim. Nah, itu non muslim. Makanya non muslim orang Islam jangan sembarang kalung dipakai. Mikir berselang ya, asal tanda selang apa sembarang mau pakai. Jadi sembarang Ustaz, jadi tidak jadi masalah itu ya kalau kita tidak kenal. Yang masalah kalau kita kenal. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya ta'ala juga kalau saudara-saudara kita yang mengatakan tidak usah ditambah karena itu sudah
sudah cukup itu. Kalau ta'ala tidak merubah maknanya itu apa namanya, karena ta'ala itu adalah yang maha tinggi ya, hal tanapun pas salama ko pung Allah ta'ala yang maha tinggi, yang maha agung ya. Tapi kok iya mau aja bawa tambahin makor langsung nih karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tidak usah ya naruh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga adalah sasarannya itu salam ternyata ada yang mengatakan bukan hanya kepada sesama manusia tapi kepada seluruh makhluk. Makanya tadi saya katakan memang sebenarnya seperti itu. Makanya tadi saya katakan bahwa jangan cuma karena itu salam adalah syiar orang Islam. Salam itu adalah syiar. Artinya kalau kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sebagai orang Islam jangan cuma salamnya yang disebut ucapannya, tapi tingkah lakunya yang perlu kita sebarkan juga. Sehingga bukan hanya bukan hanya manusianya yang selamat, bukan hanya manusianya yang mendapatkan berkah, bukan hanya mendapatkan rahmat, tapi seluruhnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus untuk sebagai rahmat. Jadi implementasinya itu Pak Sukri, itu sebenarnya memang kita harus lakukan ini. Jangan cuma perkataannya kita tebarkan tapi perbuatannya tidak. Makanya kalau kita mengatakan bahwa salam itu bukan hanya untuk orang manusia saja, tapi memang sebenarnya. Makanya syiar Islam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menebarkan salam, rahmat dan apa namanya? Dan kasih sayang bukan hanya kepada sesama manusia, tapi seluruh makhluk. Ya, saya kira seperti itu. Ya, silakan saya lagi mau bertanya. Ya, jadi begini. Pertanyaan yang pertama, jabat tangan, ada orang yang jabat tangan tapi ternyata gersang ya. Artinya dia jabat tangan tapi ternyata pada akhirnya ya juga ya cuma seremonial loh. Pada kupur malepot ma jama si tari-tariang. Dia pernah kena si minggu si bombe sih. Kenapa? Karena cuma tangannya yang berjabat tangan, hatinya tidak. Makanya itu harus juga didasari dengan niat. Didasari dengan niat. Sehingga maksudnya didasari dengan niat, kedua belah pihak itu ikhlas dan tulus saling memaafkan. Selama kita tidak ikhlas saling memaafkan, jabat tangan itu hanyalah apa namanya cuma ini tabawa tahu itu. Makanya ketika kita berjabat tangan, seharusnya hati kita saling tulus, saling ikhlas memaafkan. Maka insya Allah, maka itu akan bagus. Jadi kenapa gersang? Karena seperti itu. Limana majama tanpa kedua belah pihak itu untuk saling memaafkan. Jadi makanya supaya kita jangan gersang jabat tangan kita itu ya pekanjaki niata. Kita masing-masing mau memperbaiki diri dengan apa namanya motto bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digaga atau suku. Jadi makanya kita harus saling memaafkan supaya aja tu majama bawang. Kemudian ia mali duniaka. Saya tidak tahu takhrijnya hadis ini, hadis doib atau apa. Nanti saya lihat kembali ya. Saya juga sering tapi saya lupa takhrij itu hadis. Kan gampang min kamano kelalangan ibu padi kita lihat. Tapi memang ada perintah. Dalam surah apa ini ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu na perintah memang supaya ada keseimbangan. Itu tadi mali dunia karena kata isu abadan wa amal li akhirat karena kata mutu gadan. Kerjakanlah urusan duniamu seperti kamu ingin hidup selamanya, dan apa namanya, kerjakanlah urusan akhiratmu seperti kamu ingin mati besok. Jadi artinya begini, ada hadis Pak Haji penyeimbang ini ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi makruh, saya lupa bunyi hadisnya. Yang jelasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita memang menyeimbangkan dunia akhirat, sehingga di dalam apa namanya Al-Qur'an itu kalau kita sudah sholat Jumat itu pada qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ya kupura ki maka Jumat aja mutuli monrolengi lalu masih gie. Pergi kamu keluar mencari apa namanya rezeki. Jadi
sale tu ku sempaja bawa yurusu na ya lupa urusan lino tapaga melolandri anata. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini penyeimbannya tadi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, persoalan sekarang apa yang dimaksud dengan ibadah? Yang dimaksud dengan ibadah itu segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah, segala sesuatu yang yang dianjurkan dalam agama itu yang dinamakan ibadah. Jadi itu Pak Haji yang dinamakan ibadah. Lauki makareso pagalunge, loi magugu, loi madompeng, si ditulalang itu lalolong kapalang. Jadi itu untuk menyimbangkan dunia. Jadi itu yang dinamakan ibadah untuk kebahagiaan akhirat, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya umrah, bukan hanya haji, tapi termasuk kita mencari rezeki yang halal. Itu juga namanya ibadah. Itu bisa seimbang. Cuma persoalannya kalau kita pergi mencari rezeki, datang waktu sholat ya sholat. Nah, mega duita aja na bisnis tabata pakan jaki deh, taba aja sekana waram parata. Mega duita kita tidak pergi haji padahal kita sudah mampu, itu tidak seimbang namanya. Jadi intinya sekali lagi, untuk menyimbangkan dunia akhirat itu, menyeimbangkan dunia akhirat adalah kita harus melaksanakan perintah agama, mencari rezeki halal. Kemudian mas sumpah jatoni bigotoni perintah napong ini papisangkan itu sudah termasuk penyimbangan dunia. Jadi salah itu kutul itu monrolemi mas sumpah aja nah dia tulu makareso. Kan pernah itu terjadi toh. Saya tidak tahu apa riwayatnya itu benar. Ada seorang laki-laki yang selalu tinggal di masjid. Selalu tinggal di masjid. Ipunangi ku pangluta Umar bin Khattab, kenapa kau tinggal selalu di masjid? Magu tulu monro masigie, kamu tidak punya istri atau tidak punya anak enggak? Apa kata orang ini? Apa kata laki-laki ini? Saya tidak perlu lagi pergi mencari rezeki untuk anakku dan istriku. Bilang kenapa? Angka pada roneku sogi mega duina ya Rasulullah surakuro tangguman kehidupan anakku si bawa biniku. Maka dia perlu tahu mare megangnya palamna itu sila suruh munaiko. Lebih banyak pahalanya itu saudaramu daripada kau. Bila maksudnya itu katanya itu monro sampai jaduha monro kumaga itu tsunami, menafkahi istri, menafkahi anak itu hukumnya wajib. Kayak kami kapalan wajib daripada sunnah. Nah, jadi inilah untuk keseimbangan dunia akhirat ini harus memaki maca bupa mita kadangnya. Wa batagi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, sejalan dengan ini. Jadi intinya Pak Haji, narapi wattuna tulu makareso lauki seperti umpamanya pegawai narapi wattuna te makantro lauki makantro ada toloe narapi nanti wattuna maceklo angkale mopi itu masam pajadu kue itu salah. Anda tidak menyeimbangkan dunia akhirat namanya itu. Yang dinamakan menyeimbangkan dunia loki jolo maceklo tapi aja talisu bolata undur ki kantor tama masam pajasuna ada di kemusalahnya di situ tuh. Karena banyak juga yang maceklo lisu apa sele mana sutoni me pasti matu maceklo napa lisu itu tidak seimbang namanya. Kita seimbangkan dunia akhirat ini dengan harapan bahwa perlu kita pahami bahwa itu yang dinamakan ibadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, tapi termasuk mencari rezeki yang halal dapat menyeimbangkan kehidupan dunia akhirat. Makan jalan ada mata. Ya inilah saya kira Bu Padi. Masih ada atau sudah tidak ada? Iya silakan. Dijawab kalau dia menelpon non muslim assalamualaikum, kalau pilih dalam telepon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji kita bawa karena waalaikum tidak usah mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya itu perintah Rasulullah SAW sini. Kalau non muslim memberi salam kena bani waalaikum ada kena waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mengatakan ya Islam itu tidak adil, masa sesamanya di Islam mau didoakan. Artinya ini salamnya cuma perkataannya yang tidak boleh, tapi memberikan keselamatan kepada non muslim dalam perbuatan tetap dituntut dalam agama. Itu yang perlu kita pahami. Perkataannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu yang dilarang, tapi implementasi daripada itu karena assalamualaikum tetap kita harus menjaga keselamatannya non muslim. Bukankah kita pernah mempelajari bahwa siapa yang mengganggu non muslim
dan tidak mengganggunya, maka saya nanti ana khasmuhu yaumal qiyamah. Saya menjadi lawannya di akhirat. Agama Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad tujuannya untuk membawa rahmat. Itu tidak apa-apa. Angka bali bulatan non muslim sebagai bentuk kasih sayang, memperi kasih, boleh kita bantu. Ada yang tanya saya, Ustaz, ya kumakaroba kita berkurban, ada tetangga non muslim, boleh nggak dikasih daging? Boleh, sebagai bentuk kasih sayang sesama Islam. Mudah-mudahan itu al-mu'allafatu qulubuhum, mudah-mudahan dia bisa lembut hatinya dan memahami Islam. Jadi Islam itu dimanapun kita berada seharusnya memberikan keselamatan, memberikan rahmat, dan memberikan berkah. Nah, jadi seperti itu Pak Haji ya. Itu jadi jawabannya. Kalau kau kata wassalamualaikum non muslim, kita tahu bahwa dia non muslim. Kalau dia salam, maka nabani waalaikum. Nah, kalau kita tidak tahu bahwa dia orang non muslim, boleh kita mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai husnuzon, sebagai pekanjaki niat toh. Ya saya kira seperti ini hadirin yang masih ada. Nah, silakan. Non muslim diantar. Ada umpamanya anak-anak yang masuk Islam, orang tuanya masih tetap dalam keadaan non muslim atau kafir, itu bahasa kosarana. Kafir boleh gak diantar? Itu boleh. Wadimu kita makiburu boleh kita masuk dalam kuburan itu, mengantar dia. Yang penting jangan kita mengatakan assalamualaikum ya alal kubur. Yang penting kita jangan mengatakan tanah pun pas salam amanah kupong Allah taala ikut ilal kiburu jangan, atau bawa nih. Tapi aja tuh tahu karena tanah puru na calam anak ko tidak usah bawa nih. Masuk bagi saja. Boleh kita mengantar. Tidak jadi masalah gitu. Sebagai bentuk apa namanya? Yang penting yang kita doakan. Dia berarti kata Allahumma ghafir lahum warhamhum wadkhilhu jannataka. Puang dampeng masih puang. Pertama suruh gade. Lo bawa nih sebagai apa namanya? Sebagai orang tuanya, sebagai keluarga kerabat, enggak apa-apa ji. Ya saya kira begitu nih. Nah, insya Allah nanti kita akan dalami nih kalau tiba saatnya nih. Karena panjang sekali, makanya ini bang berselang lebih bahas sih, supaya agak lebih meluas sih. Ya mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Lepas salama ki Allah taala lino insyaallah taala makoto paru akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.